Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kimia pada hari ini. Kalau kalian melihat catatan kalian pada pertemuan sebelumnya, kita pada pertemuan sebelumnya itu sudah membahas tentang hidrolisis garam, ya kan? Garam itu kalau kalian melihat catatan, itu adalah zat yang dihasilkan dari reaksi antara asam dengan basa. Kemudian garam itu eh, proses pembentukannya ada 4 cara, ya. Ada garam yang bersifat netral, itu berarti garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Ada garam yang bersifat asam, ada garam yang bersifat basa, ya. Dan ada garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah. Nah, sekarang kalau misalkan ada garam yang bersifat asam, ya. Asam itu kan mempunyai pH kurang dari 7. Kalau basa itu berarti yang mempunyai pH lebih dari 7. Sedangkan rentang pH itu kan 1 sampai 14. Kalau asam kurang dari 7, kalau basa lebih dari 7 pH-nya. Nah, untuk asam yang kurang dari 7 itu kan berarti dimulai dari angka 0 sampai angka 6,9, ya kan? Berarti rentangnya kan masih cukup panjang. Nah, kalau misalkan ada larutan garam yang bersifat asam, terus ditanya asamnya itu pH-nya berapa? Kurang dari 7. Nah, kurang dari 7 itu berapa? Kan bisa 5, bisa 4, bisa 6, begitu kan ya. Nah, untuk mengetahui itu, maka hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung pH larutan garam. Jadi garam itu selain kalian sudah tahu ada sifatnya, ada yang netral, ada yang asam, ada yang basa. Sekarang kita eh, belajar bagaimana cara menghitung pH dari suatu larutan garam. Khususnya ini untuk yang bersifat asam dan bersifat basa. Kalau netral itu kan sudah pasti 7 ya. Oke. Untuk garam yang bersifat asam, garam yang bersifat asam tadi sudah saya singgung bahwa kalau asam itu pH-nya kurang dari 7. Kalau kurang dari 7 itu kan berarti antara 0 sampai 6,9, ya kan? Nah, di titik mana pH dari larutan garam itu? Maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus ini. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali konsentrasi garam, G itu garam ya, per Kb. Kemudian karena ini konsentrasi H+, ya, karena asam berarti konsentrasi H+, maka langsung kita mencari pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kalau ada yang tanya, Kw itu apa? Terus konsentrasi G itu apa? Keterangannya ini, jadi Kw itu adalah tetapan hidrolisis air. W itu dari kata water, artinya air. Dan itu sudah punya nilai, punya tetapan, yaitu 1 kali 10 pangkat min 14. Itu sudah pasti ya, Kw itu selalu bernilai 1 kali 10 pangkat min 14. Kemudian konsentrasi garam, konsentrasi G, itu maksudnya adalah konsentrasi larutan garam. Biasanya konsentrasi larutan garam ini sudah disediakan atau sudah diketahui pada soal. Kb itu nanti eh, tetapan ionisasi larutan basa lemah ya. Itu sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua, garam yang bersifat basa. Kita tahu bahwa basa itu pH-nya lebih dari 7. Berarti lebih dari 7 itu berkisar antara 7,1 sampai 14. Ya. Dan di titik manakah suatu pH suatu larutan garam dikatakan pH-nya basa, basanya itu di titik mana, di angka berapa, maka kita bisa mencari dengan rumus ini. Karena basa, maka kita pakai konsentrasi OH-. Sama dengan akar KW dikali konsentrasi garam, sama ya dengan yang asam tadi,
per Ka, ya, per Ka. Kemudian karena konsentrasi OH-, maka kita harus mencari pOH-nya dulu, yaitu min log konsentrasi OH-, baru kita bisa mencari pH-nya. pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Nah, yang ketiga, untuk garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, ya, asam lemah dan basa lemah, itu kita pakai rumus ini. Jadi walaupun nanti itu asam ataukah basa, yang dari asam lemah dan basa lemah ya, maka kita tetap menggunakan konsentrasi H+. Sama dengan Kw dikali Ka per Kb. pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+ seperti biasanya. Ya, lanjut. Kita langsung ke contoh soal. Saya beri satu contoh soal dan cara mengerjakannya. Ada contoh soal seperti ini. Hitunglah pH larutan garam CH3COONa 0,1 molar. Diketahui KaCH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi ada larutan garam CH3COONa dengan konsentrasi 0,1 molar. Kita disuruh menentukan berapa pH-nya. Caranya, kita harus tahu dulu CH3COONa ini bersifat apa? Bersifat asam ataukah basa untuk menentukan rumus yang akan kita pakai nanti. Karena tadi pada slide sebelumnya kan ada 3 rumus ya, sehingga kita harus tahu rumus mana yang kita pakai. Jadi, langkah pertama, larutan yang ada pada soal ini kita ionkan dulu. Kita cari tahu dulu sifatnya. Seperti pada pertemuan kemarin, CH3COONa itu kalau terion akan menghasilkan ion CH3COO- dan Na+. Kemudian karena ini hidrolisis ya, maka akan bereaksi dengan air H2O. H2O itu kalau terion akan menghasilkan ion H+ dan OH-. Sehingga CH3COO- ini yang bermuatan negatif atau anion pasti nanti akan menggandeng yang kation. Yang negatif akan ketemu dengan positif. Begitu pula dengan Na+. Na+ ini kan kation ya, ion yang bermuatan positif, maka nanti akan bertemu dengan yang bermuatan negatif. Oke, ini jadi ketambahan H+, dan ini akan ketambahan OH-. CH3COO- ditambah H+, adalah CH3COOH, Na+ dan OH- jadi NaOH. Kemudian CH3COOH bersifat asam lemah, NaOH bersifat basa kuat, maka ini bersifat apa? CH3COONa ini bersifat apa? Karena yang lebih kuat adalah basanya, nih ya, maka bersifat basa. CH3COONa itu bersifat basa. Nah, kalau kita sudah tahu sifatnya basa, maka kita bisa menentukan rumus mana yang kita pakai. Kita nggak boleh pakai ini karena ini untuk asam. Berarti kita harus menggunakan rumus yang kedua, yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kw kali konsentrasi G per Ka dan seterusnya. Kita kembali lagi, kita tuliskan rumusnya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan Kw-nya tadi, kalau kita lihat, itu kan 1 kali 10 pangkat min 14 ini ya. Maka kita bisa memasukkan seperti ini. Kw-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14, kemudian konsentrasi garamnya adalah 0,1 pada soal ya. 0,1, Ka-nya juga ada pada soal. 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau ada seperti ini maka ini dikalikan dulu ya, pembilangnya ini dikalikan dulu. Maka sebelum dikalikan ini kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat. 0,1 itu sama saja dengan 1 kali 10 pangkat min 1. Yang lainnya mengikuti, sama. Ya. Baru kita kalikan. 1 dikali 1, 1. 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 1, berarti pangkatnya ditambah ya. Kalau ada bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Jadi 10 pangkat min 15 per, ini tetap.
ya, 10 pangkat min 5. Kemudian ini kita bagi dulu. Kalau ada bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya itu dikurangi, ya. Min 15 dikurangi min 5 itu hasilnya adalah min 10. Bisa dicek dengan menggunakan kalkulator ya. Min 15 dikurangi min 5 itu nanti sama aja dengan min 15 plus 5, ya. Oke. 1 dibagi 1, 1. Terus 10 pangkat min 10 tadi dari 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5. Pangkatnya dikurangi. Kemudian kita akar. Akar 1 itu adalah 1, ya. Hasilnya jadi kayak gini. Akar 1 itu adalah 1. Akar 10 pangkat min 10 itu adalah separuhnya. Pangkatnya jadi separuhnya. Karena akar itu adalah pangkat setengah. Ya, berarti 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasi OH min kita sudah menemukan, maka selanjutnya kita harus mencari POH. POH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita masukkan. Oh, ini harusnya OH min ya, mohon maaf. Nanti bisa diganti. Ini adalah OH min. Kemudian, karena OH minnya ketemu 1 kali 10 pangkat min 5, maka kita tulis min log 1 kali 10 pangkat min 5. Ya, itu sama aja dengan 5 min log 1. 5 dari sini, min log 1 ini. Kemudian log 1 itu adalah 0, sehingga sama saja dengan 5 dikurangi 0. Ya, 5 dari sini, log 1 itu 0. 5 dikurangi 0 itu hasilnya adalah 5. Belum selesai, kita cari pH-nya. pH sama dengan 14 dikurangi POH. Ya, karena POH-nya kita sudah tahu, jawabannya adalah 5, maka kita tinggal memasukkan data 14 tetap dikurangi POH-nya adalah 5. 14 kurangi 5 sama dengan 9. Nah, setelah kita tahu pH-nya, kita cek dulu. Tadi larutannya CH3COONA itu katanya bersifat basa. Basa itu berarti pH-nya di atas 7. Nah, apakah 9 di atas 7? Oh, betul. 9 itu di atas 7. Berarti ini dan ini tuh sinkron, ya. 9 itu adalah termasuk pH untuk yang bersifat basa. Demikian penjelasannya. Kemudian ini adalah tugasnya. Tugasnya adalah seperti biasa, salinlah materi pada slide di atas. Ada 2 slide ya, di buku catatan kimiamu. Kemudian yang kedua, hitunglah pH larutan CH3COONA 0,9 molar. Ini sama dengan yang saya bahas barusan, cuma konsentrasinya yang saya ganti. Terus yang ketiga adalah pH larutan NH4Cl. NH4Cl nanti sampean cari dulu sifatnya apa dengan konsentrasi 0,1 molar ya. KBNH4OH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.